Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Muslim Menjawab. Pada kali ini kita coba merespon video yang diupload oleh Tampa lagi ya. Yang diupload tanggal 13 Agustus 2020 ya, berupa live streaming ya. Di dalam chatting ini juga ada panggilan-panggilan nih untuk Muslim Menjawab katanya. Muslim Menjawab sedang memantau. Jadi istilahnya gini, kalau saya melihat channel-channel Kristen ya, apalagi Pamonobulu, ada seseorang yang selalu menyebutkan bahwa Muslim Menjawab itu selalu memantau. Memang kita selalu memantau ya, mana-mana yang penting kita respon, mana yang tidak. Kayak kemarin kan, ada beberapa murtadin yang sudah saya jawab, tidak perlu saya respon lagi kan, itu kan. Ya, contohnya Inge Karisma, nggak perlu saya jawab lagi karena sudah saya bongkar. Ya, dan beberapa orang yang lainnya, mana yang belum saya bongkar ya kita bongkar saja. Mana-mana sudah dibongkar, kenapa kita ulang kembali kan gitu. Di sini ada beberapa ya di chattingnya itu, awas, Muslim Menjawab sedang memantau. Nah, berdasarkan inilah kita coba melihat di sini ya, menghadirkan Gracia Pelo ya, yang channelnya tuh Inyo Manis ini ya. Inyo Manis ini sudah saya respon dari video saya yang kena banned ya di channel Muslim Jawab, di antara masalah makanan haram, babi dan seterusnya. Di sini saya menghajar beliau ini bahwa beliau tidak paham tentang Alkitab dia, tentang bagaimana studi Alkitab ya menggunakan metode horizontal, tentang bagaimana dalam Matius dan bagaimana dalam Markus dalam masalah makanan haram kan. Konteksnya dalam Matius adalah Yesus dan sahabat-sahabatnya gitu tidak cuci tangan. Lalu Yesus berkata, kesimpulannya adalah mencuci tangan, makan dengan tanpa mencuci tangan adalah halal. Ya, sementara dalam Markus itu kan dikatakan sama settingannya masalah tidak cuci tangan sebelum makan, tetapi ada kata-katanya, semua makanan halal. Nah, semua makanan halal ini dipakai oleh Gracia Pelo untuk menghalalkan makan babi. Pada dalam ulangan gitu, dalam imamat diharamkan makan babi. Lalu saya hajar dia juga dengan pendapat dari Dr. Stefan ya, dokter dari Kristen Advent ya, yang menyatakan bahwa ayat Matius dan Markus ini tidak menghalalkan makanan, tetapi membolehkan makan tidak pakai cuci tangan ya. Silakan dilihat di channel YouTube daripada Kristen Advent ya, menghadirkan seorang dokter dari Amerika tuh. Ya, demikiannya. Mari kita lihat dulu bagaimana dia ini menantang Pak Ustadz Kainama. Saya pernah mengatakan, pakai nama itu the most wanted Ustadz. The most wanted berarti orang yang paling dicari gitu oleh Ustadz, oleh para apologis Kristen ya. Sampai Dr. Deki aja nantang, mana Kainama, kamu jangan sembunyi, lawan aku. Wah, dia ditantang. Karena pakai nama orang berbahaya. Dalam tanda kutip orang berbahaya. Nomor satu lah setelah Pak Insan Mogoginta, setelah Bu Ire dan seterusnya. Dia termasuk orang dicari-cari. Kenapa? Dia ini dalam tanda kutip ya, banyak menghabiskan dana gereja untuk sekolah dia S1, S2, S3 sampai ke luar negeri. Tetapi ujung-ujungnya di puncak-puncak pendidikan teologis dia dan pendidikan Alkitab, dia menemukan kebenaran Islam ya, melalui kebenaran hakikat daripada Nabi Isa, yang memang hakikatnya bukan seorang posisi Tuhan gitu loh. Maka dia masuk Islam. Nah, karena itulah dia banyak menghabiskan duit gereja, dan dia pun banyak membongkar ya. Membongkar kebenaran Al-Qur'an dan membongkar kelemahan daripada agama kekristenan ya. Tentang bagaimana waktu kelahiran Nabi Isa dibongkar. Kan bukan 25 Desember 0 Masehi, tapi sekitar bulan Aprilan gitu. 4 tahun sebelum Masehi. Jadi 4 tahun sebelum Masehi atau 5 tahun sebelum Masehi, bukan pada 0 Masehi gitu. Dan bahwa tanggal 25 Desember itulah perayaan daripada dewa matahari. Itu pakai nama berani membongkar. Berikut lagi dia membongkar juga masalah yang lainnya, termasuk masalah strategi pemurtadan ya. Nanti akan saya coba, beliau menyebutkan dalam video ini membongkar tentang strategi pemurtadan ya. Dan dia pun menemukan di sini kan kebenaran Al-Qur'an nih. Dalam Exodus 4:3 dia menemukan nama Tuhan yang benar, itulah nama Tuhan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti kalau Allah yang benar dalam dialog Nabi Musa dengan Tuhan, bahwa Allah itu yang benar adalah Allah yang Ar-Rahmani Ar-Rahim, ya berarti apa? Allah itu adalah Allahnya Islam dong. Karena Allah Islam kan namanya kan adalah Allah, nama zat, Ar-Rahman Ar-Rahim, nama sifat.
Dan setiap ayat Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, kan gitu. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kan ya, itu nama Allah dari Islam, nama Tuhan Islam. Berarti nama Tuhan Islam itu ada yang benar. Beliau pun menemukan sebuah kata etmak yang memiliki homograf ya dengan Ahmad ya. Kata-kata etmak ini kalau kita tulis dalam bahasa Ibrani dengan Ahmad gitu, menggunakan intro suara gitu, menggunakan Google Google apa? Google Translate, memiliki homograf. Homograf itu apa? Huruf yang sama gitu loh, huruf yang sama. Artinya apa? Berarti etmak adalah juga Ahmad. Berarti nama Ahmad ada pada Yesaya 42 ya. Sehingga Yesaya 42 ini boleh juga dipakai untuk memastikan ayat dalam As-Saff 6 kan. Akan datang nabi setelahku, kata Nabi Isa kan, ismuhu Ahmad. Akan datang nabi setelahku, ismuhu Ahmad. Itu dalam As-Saff 6. Ya, juga boleh juga diambil dari Song of Song ya. Kidung Agung 5:16 kan ya, Muhammadim Muhammadim. Nah, gitu. Jadi ini terbukti nih Quran ini. Dan mereka makin terbakar saja. Padahal kita kan tidak membuat mereka rugi. Ya, kita hanya menemukan kebenaran Al-Quran. Itulah gunanya Allah itu memberikan rukun iman, diantaranya percaya kepada kitab-kitab sebelumnya untuk membenarkan janji Allah dalam Al-Quran. Di antaranya janji Allah tentang kebenaran Nabi Muhammad yang dikenal oleh orang Yahudi dan Nasrani, dan namanya katabda ya, itu tertulis ya, tertulis dalam kitab-kitab mereka. Ternyata ada dalam Yesaya, ada dalam Song of Song, ada gitu ya. Secara nama lo ingat ya, Muhammadim itu kan jelas Muhammad. Kalau mengatakan oh dalam Kidung 5:16 tidak ada Muhammad, oh Anda buta huruf. Baca aja dalam Bible kan, Bible Hub ada Muhammadim. Oke, dalam Yesaya pun ada namanya etmak ya. Etmak ini kalau kita buat dengan Ahmad sama aja. Kita masuk ke dalam Google Translate ya, masukin suara saja, masukin etmak. Juga masukkan Ahmad sama homografnya dengan Ahmad etmak ya, yang kutopang. Yesaya 42. Berarti apa? Muhammad ada. Ya. Oke. Beliau juga menemukan ciri nabi yang umi ya. Nabi yang umi yang didebat oleh salah seorang debaters ya, dari rumah apa gitu. Saya pernah buat videonya. Dia menemukan ada nabi umi yang diberi perintah Iqra, itu ada. Nah, ini Pak Kainama, dia menggunakan pendekatan kebahasaan. Meskipun Ibu Irina Handono pun sudah menyampaikan, hanya tidak menggunakan kebahasaan tapi menggunakan Alkitabiah terjemahan. Nah, beliau pun mengatakan bahwa umat yang benar itu adalah umat yang Muslim. Muslim ini pun sama, Kainama juga yang membongkar. Jadi Kainama ini banyak membongkar, sehingga tadi dia membuat kebakaran orang banyak ya. Orang-orang Kristen itu kebakaran jenggot gara-gara Kainama ini membelot ke Islam, dan dia menemukan banyak hal. Cerdas dia, pintar, oke. Nah, mari kita lihat si Gracia Pielo ini. Kemarin Pak Deki teriak-teriak, Kainama, keluar kamu, keluar kamu. Enggak juga dapat respon. Sekarang nih si Gracia Pielo. Gracia Pielo ini ya levelnya di bawah Dr. Deki, tapi dia teriak-teriak juga, memanggil-manggil dan menantang Kainama, dan mengaku pernah membuat jatuh Kainama. Apa iya? Nah, kita coba lihat, buktikan ya, apa benar apa tidak ocehan dia ya. Turun ke debuk dari langit ya itu urusan mereka ya Pak. Cuman saya nggak mau campur. Saya kecampur. Cuman masalahnya ini kan bilang Injil sudah dirubah dan lain-lain, dan itu yang bikin kebencian ya dari teman-teman yang dari kecil terhadap orang Kristen. Semua orang Kristen yang lihat materi malam hari ini, coba kalian ingat-ingat pada waktu Anda kelas 3 SD, waktu sekolah minggu, apakah guru-guru SD Anda di GKI, di banyak tempat? Ini kitab-kitab yang seperti ini, buku-buku di daerah orang-orang mau menuntut ya, mungkin itu juga. Bentar ya, saya coba dulu. Ya, kita kan ada apa dikira masuk ke Israel itu seperti kayak kita, dia ngomong tuh kayak orang-orang kelolol. Yahya Waloni pernah datang ke Kalimantan Selatan, diundang sama polisi-polisi. Diundang ngaku mantan Kristen yang ahli bahasa Ibrani. Dan di Kalimantan Selatan, Yahya Waloni, kau lihat saya ya, aku dapat kabar dari orang yang hadir di pertemuan itu, kamu disuruh baca bahasa Ibrani asli di hadapan para polisi yang mengundangmu. Kamu tidak bisa membaca, kamu keringat-keringat sebiji jagung keluar satu persatu. Kamu dipermalukan di hadapan polisi dan orang-orang yang hadir waktu itu.
Kalau kamu memang tidak bisa bahasa Ibrani, jangan gedabrus. Nah, di sini dia menjelek-jelekan Pak Ustadz Yahya Waloni kan dengan sebuah referensi menurut teman saya. Ini kan tidak bisa dipakai sebagai sebuah fakta. Muslim menjawab sering gitu kan menyebutkan video cuplikan saja untuk membuktikan atau menayangkan sebuah surat kah atau Facebook atau apa untuk memastikan fakta itu tidak hanya berbunyi seperti ini gitu loh. Karena tidak kuat, tidak boleh kita membuat sebuah pernyataan menurut teman saya, nggak boleh. Menurut si A di Kalimantan tanggal sekian, bulan sekian, kan harus menyangkut kesaksian tuh tadi what, when, where, why, how kan gitu. Ini Bapak ini kan Gracia Pilo terlalu gampang saja. Menurut teman saya menemukan bahwa Anda disuruh baca Ibrani, lalu Anda bercucuran keringat, Anda tidak mampu. Ini kan sebuah kisah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, ini Gracia Pilo tidak kuat ya. Secara ilmiah dia itu pernyataannya tidak kuat. Kenapa? Dia tidak menunjukkan fakta tentang adanya sebuah fenomena Pak Yahya Waloni keringat dingin disuruh baca Ibrani. Setahu saya Pak Yahya Waloni itu pintar, cerdas. Karena saya bilang ketika dia masuk Islam dalam beberapa jam dia bisa langsung menghafal Al-Fatihah dan dia dalam beberapa hari sudah hafal huruf hijaiyah karena hijaiyah ternyata mirip sama Ibrani. Benar, saya pernah lihat ya, alef sama dengan alif kan, huruf apalagi yang sama mirip-mirip kan, huruf fa hampir mirip, huruf apalagi huruf kaf hampir mirip ya, dan sama mereka itu konsonan, Arab juga konsonan kan gitu. Bisa dibunyikan kalau ada fathah, kasroh dan seterusnya kan ya, sama juga dengan Ibrani kan, bisa dibunyikan, divokalkan kalau ada namanya itu apa ya, namanya itu ya, ada tanda titik, tanda T di bawah huruf konsonan daripada Ibrani, masuk akal ya. Jadi ini pernyataan daripada si Gracia Pelota bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya. Next. Sampai kamu dipermalukan di hadapan polisi-polisi yang mengundang kamu di Kalimantan Selatan. Gak tahu malu tak kamu? Jadi gak usah kamu yang berlebihan. Saya punya buku, punya Talmud, saya punya banyak buku-buku Yahudi, buku-buku Yudaisme. Jangan nantang saya bahasa Ibrani ya, kalau kamu kepingin ketemu sama saya, taladeni betul kamu. Nih. Kalau memamerkan buku Ibrani, saya kira semua orang bisa saja memamerkan buku Ibrani. Mari kita lihat bagaimana Inyo Manis ini kan track recordnya di di YouTube-nya nih. Di YouTube, beliau di sini tidak pernah membongkar-bongkar Alkitab menggunakan Ibrani. Yang dia bongkar-bongkar adalah Al-Quran dengan membaca yang salah gitu. Atau hukum-hukum lah, masalah makanan haram, masalah babi halal dan seterusnya misalkan. Jadi tidak ada, coba lihat ya. Kajian-kajian beliau dari mulai 10 bulan lalu dia membuka channel Inyo Manisnya, ini channelnya Inyo Manis ya, channelnya Inyo Manis, tidak ada yang berbicara masalah kitab dengan menggunakan bahasa Ibrani ya. Paling-paling dia debat dengan Sinandar ya, paling-paling dia itu paling bermain-main dengan bahasa Yunani ya, kitab terjemahan baru itu pun dengan Ustadz Nanda dengan Ibu Eja Raflesia kan gitu. Demikian Uja Raflesianya yang paling sering. Jadi dia nih si Inyo Manis itu berani sama perempuan saja ya, suka dalam tanda kutip suka main perempuan juga. Nggak berani debat sama yang cowok-cowok kan itu demikian. Meskipun saya akui Inyo Manis itu pernah berdebat lah dengan Menahem Ali gitu kan, dengan Pak Ustadz Masyhud kan di beberapa forum gitu, tapi tidak menyentuh dalam bahasa Ibrani sehingga saya meragukan kalau dia jago masalah Ibrani. Tapi kalau jago masalah kitab apa dengan bahasa Latin, oke ya. Karena itu adalah perjanjian baru menggunakan bahasa Latin. Kalau spesialis untuk Ibrani ini memang harus sekolah di Israel ya, seperti Ibu Rita Wahyu gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Di sini kita lihat track record dia, hanya dia itu tukang ngobrak-ngabrik Quran. Quran itu begini, begitu, begitu, begini kan itu kan, dan seterusnya. Atau menyampaikan tentang ajaran Kristen, tentang bagaimana makanan halal, haram, dan seterusnya. Tidak ada kajian-kajian dia masalah bahasa Ibrani, sehingga dia hanya memamerkan buku, itu tidak menunjukkan sebuah fakta. Padahal kalau Inyo Manis atau Pak Gracia Pelo pinter dalam bahasa Ibrani, kenapa nggak dibongkar saja kajian tentang etmak? Kenapa yang membahas itu adalah Pak Dr. Deki? Atau kemarin kan menyampaikan tentang Iqra Bismillahirrahmanirrahim,
Ya, yang menghajar siapa? Bukan Inyo Manis, tapi dari rumah apa gitu ya, dari ya ada seorang intelektual lah, seorang intelektual Kristen gitu. Kenapa bukan Inyo Manis gitu loh? Kenapa ketika banyak berbicaranya catatan-catatan track record daripada Ustadz Kainama yang sudah saya perkuatkan, tidak ada Inyo Manis memberikan semacam bantahan secara monolog, tidak ada. Berarti apa? Inyo Manis bukan seorang spesialis, seorang pakar di bidang Ibrani. Karena coba belum pernah dia itu menghajar Pak Kainama, tidak ada. Paling-paling dia dihajar oleh Ustadz Eza Rapresia atau dengan Sinandar kan, dengan Pak Kainama tidak pernah. Kenapa kok sekarang bicara Kainama? Saya bilang tadi Kainama itu the most wanted ya. Begitu banyak orang yang menantang dia, termasuk Pak Dr. Deki ya. Yang paling jago tidak pernah muncul. Sekarang dimunculkanlah si Gracia Pelo untuk mencoba-coba nantang Kainama. Ya bukan levelnya sebenarnya ya, level bahasa kitab terjemahan dan Latin berhadapan dengan jago di bidang Ibrani, tidak bisa. Sama juga Pak Dr. Deki pun bukan levelnya, saya bilang. Kalau bicara masalah biblikal kalah. Karena Pak Deki itu orang teolog gitu loh, orang orang filsafat lah, filsafat agama ya, filsafat ketuhanan, teologi. Oke, next. Di saat kamu disuruh baca bahasa Ibrani pakai HP waktu itu, Yahya Waloni tidak bisa membaca di hadapan polisi-polisi baik bintara maupun perwira yang ada. Dan dia keringat biji-biji jagung jatuh dan dia malu sudah diem. Kapok mukapan saya bilang. Rasain kamu. Dan orang yang hadir menyaksikan itu pendiri universitas itu. Alah. S3 apa? Kamu mau pendiri universitas ternyata. Apapun lah kata-katamu, termasuk ya Ahmad Kainama itu, Ustadz Kainama, saya pernah permalukan dia di Masjid Gadang. Dia diundang di Masjid Gadang, Masjid Al-Falah. Gara-gara orang-orang Muslim menyebarkan WhatsApp, Ustadz Kaimana lulusan S2 Leiden, lulusan STT Jakarta, lulusan S3 dari Tel Aviv, dari Israel, hadir memberikan tausiah, turut mengundang orang-orang non-Muslim supaya hadir dan mendapatkan hidayah. Lah gara-gara diundang begitu, saya datang dengan 6-7 orang. Saya datang ke masjid itu. Saya dengarkan ceramahnya Ustadz Kaimana yang ngomong, tentang dia ngomong tuh kayak orang-orang tentang kelolot. Nah, dia menyebutkan 2 kali salah ya, Ustadz Kainama, disebutkan Ustadz Kaimana, ini 2 kali nih. Ini menunjukkan pertama mungkin dia tidak teliti, 2 lagi mungkin dia tidak juga terlalu paham dengan Pak Ustadz Kainama. Masa Ustadz Kainama disebutkan 2 kali dan Ustadz Kaimana? Nah ini jelas ini kan, jelas dia itu tidak akrab dengan itu, sehingga dia mengatakan saya sudah berkali-kali ketemu, menyebutkannya saja salah. Oke, kalau fakta, oke ya, kalau fakta bahwa Pak Kainama pernah menyampaikan di Masjid Gadang gitu, Al-Falah Malang, yes, ini ada faktanya nih ya. Ini fakta jadwal kajian Masjid Agung Al-Falah Malang ya. Ini ada nih. Ya, di sini ada fakta mana ya, Pak? Nah, ini faktanya. Oh ya, sorry. Ada masalah kajian Al-Falah ya. Atau kita coba YouTube-an atau coba cari di search ya. Di search barusan sudah saya ketemu tuh. Udah ketemu tapi kehapus bagaimana ya? Coba dulu lihat. Ya, Agustinus kajian Jadna. Oh ya, Asep. Tadi saya ada yang komen-komen ceramah ini. Ya, ada nih. Ya ini. Ada. Ya. Ada faktanya bahwa dia memang menyampaikan. Itu yang menyampaikan itu difasilitasi oleh Mu'alaf Center ya, Mu'alaf Center Ayat Soya ya. Ustadz Kainama mantan pendeta lulusan S3 Israel mengadakan roadshow ya, hadir di Malang, Surabaya dan Sidoarjo. S1 ST Teologi Jakarta, S2 Leiden University Belanda, S3 di Tanah Biblical Studies Holy Scriptural Biblical Studies Haifa Israel dan seterusnya. Ini banyak jadwalnya, banyak nih tuh. Roadshow, memang beliau sedang dicari-cari. Roadshow dia, ya laku gitu. Itu kenapa tadi saya bilang pembunuhan karakter dari Kainama agar Kainama itu nggak dapet panggung lagi, ya. Kan udah saya bilang bahwa mereka itu kalau bicara Kainama lengkap dari mulai Tamparagi, layar teologi, sang debater, si Luis Prasetyo,
Didit, Curi, dan seterusnya. Hampir semuanya menggunakan menghajar Kainama hari itu. Bayangkan, betapa targetnya lah membunuh karakter. Si Kainama jangan sampai diterima di Islam. Kainama dibuat semacam apa ya, persepsi salah bahwa dia telah membuat sesat umat Islam. Dan sudah saya coba kan, Muslim Menjawab sudah membuat semacam pengujian menggunakan gampang saja omongan-omongan dia di bidang yang menggunakan Alkitab dan menggunakan bahasa Hebrew kan, sudah saya verifikasi kan, hampir semua dia itu sudah saya buat verifikasi menggunakan gampang saja. Benarkah hurufnya, benarkah kata-katanya adalah Ibrani? Saya menggunakan pendekatan apa? Pendekatan alfabet Hebrew, dan nampaknya benar. Cuma satu kali aja salah dia, mengatakan bahwa Iqra itu katanya kan gitu, menggunakan elif kan, kof, ro, dan paling satu yang dia salah. Harusnya pakai alif ya, alif kan mati tuh, silent word ya. Silent gitu loh. Tapi dia menggunakan di situ katanya bukan alif tapi menggunakan ain. Nah, itu ya paling-paling itulah yang agak keliru gitu. Yang lainnya sudah oke. Menggunakan Bible Translate saya coba benar ya, menggunakan Bible Hub Hebrew benar, menggunakan kontradiksi ya, konfrontasi dengan alfabet Hebrew pun benar. Cuma satu aja dia sebagai manusia mungkin pernah keliru, itu pun salah ucap menurut saya kan demikian ya. Nah ini coba lihat ya, dia banyak digunakan, dibayangkan. Setahun Kainama mengislamkan 114 mualaf. Dia sudah mengislamkan 114 orang setahun. Maka wajar dia dicari-cari orang. Kenapa? Berbahaya ini. Orang the most wanted, orang yang paling dicari-cari. Nih, dalam setahun islamkan 114 orang. Demikian ya. Oke, next, coba lagi. Keloloten itu ada makanan yang agak padat tersangkut di leher, ini bahasa Jawa. Keloloten sehingga dia ok. Ya, ini pun saya kira tidak benar ya, ucapan beliau ini benar tapi gak benar gitu loh. Artinya apa? Benar karena bahasa Arab mirip-mirip bahasa Hebrew mirip-mirip bahasa Arab kan gitu. Ada namanya fa kan gitu kan, ada namanya huruf ba kan gitu, ba pakai titik kan, kalau nggak pakai titik namanya fa, harus begitu memang betul. Ada qaf kan gitu, ada ha, ada ho, ya wajar saja. Kalau pakai nama tuh ngomongnya seperti itu ya begitu, seperti Muslim kan. Itu namanya ilmu mahraj ya. Ilmu mahraj itu ilmu pengucapan huruf kan, antara fa, antara kaf, antara ko itu beda, antara ha, antara ha beda, antara alif, antara hamzah itu beda-beda. Nah, itu demikian, saya kira sama saja, antara po, antara ta beda-beda. Sama juga bahasa Arab saya kira sama. Bahasa Arab kah, bahasa Ibrani sama, pengucapannya, pronunciation-nya itu atau mahrajnya memang seperti itu. Nah, Pak Inyomas ini kan atau Gracia Pelani bingung, kok begitu ya, memang begitu ya. Anda aja yang bingung, kenapa Anda tidak paham masalah bahasa Ibrani yang seperti itu karakteristiknya. Seperti bahasa Arab, antara kaf dan kof beda. Oke, beda ya. Next. Dia ngomong bahasa Ibrani seperti orang keloloten. Yang nggak ada artinya, gedabrus. Yang saya heran, orang di sekeliling saya ini orang-orang Muslim, dia melihat Ustadz kayak mana yang ngomong bahasa Ibrani dengan cara keloloten itu gini loh. Subhanallah. Wow. Pintar sekali orang ini. Dalam hatiku, jamput, kau dibucui blok kan dibucui kayak mana? Itu bukan bahasa Ibrani, dia ngomong gedabrus. Kamu singkat cerita pada waktu sesi ya, kalau dia pernah memang menyangkal si pakai nama berbohong menggunakan bahasa Hebrew gitu, kenapa beliau di sini tidak membuat semacam sanggahan? Coba lihat. Di video beliau tidak ada sanggahan satupun untuk pakai nama tentang kesalahan pakai nama, tentang kebohongan Kainama. Yang banyak ngomong itulah Pak Dr. Deki. Yang banyak ngomong juga siapa misalkan yang lainnya, tapi mereka tidak bisa membuat verifikasi. Verifikasi mereka yang paling hebat adalah verifikasi dari siapa ya, dari rumah apa ya, ketika pakai nama mengatakan Iqra. Dia bisa menunjukkan bahwa kesalahan pakai nama itu kenapa Iqra itu ujungnya menggunakan ain.
tidak pakai alef. Nah, oke lah, saya pun setuju, saya jujur gitu. Pakai nama keceplosan. Nah, analisis seperti itulah yang menggunakan pendekatan bahasa Hebrew itu lain kita cari-cari. Nah, selama ini kan tidak ada. Pak Deki menggunakan teologi, nggak nyambung. Ya, si unyu-unyu siapa? Si Luis Prasetyo apalagi? Ya, Didit Waluyo, si Didit Yuli apalagi itu makmumnya lebih parah lagi. Nggak ada yang bisa membongkar habis menggunakan pendekatan kebahasaan Hebrew karena mereka tidak juga memiliki seorang ahli. Ada yang jago, misalkan Ibu Rita Wahyu, dia tidak berani gitu loh untuk membuat konfrontasi. Ibu Rita Wahyu itu murni seorang dosen gitu. Dia tidak mau terlibat dalam perdebatan. Dan itu bagus. Saya juga sering menggunakan ya pendekatan Ibu Rita Wahyu. Dia jago Ibrani tapi dia tidak mau mengobok-ngobok teolog apologis muslim, nggak berani dia. Dia paling-paling mengajarkan saja bla 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 dan seterusnya. Gitu. Ya, ini fakta. Fakta tidak ada dari Inyamanis membuat sanggahan-sanggahan. Tidak ada. Sangat tidak ada. Berarti apa? Dia berbohong si Inyamanis. Apa? Bukti nih. Kalau Anda memang jago di bidang Ibrani, harusnya Anda membuat semacam postingan ya dalam masalah kesalahan kainama Ibrani. Nanti saya coba Muslim juga bisa menjadi reviewers ya. Nanti saya buat review nanti. Anda menyanggah kainama lalu saya buat review. Seperti hanya dulu rumah itu kan seorang apologet Kristen, rumah apa gitu, rumah sanggah atau apa ya, rumah singgah atau apa nggak tahu ya. Menyanggah kainama lalu saya review. Kesalahan satu aja dikit, masalah ain saja ya. Alef itu ya sudah, yang lainnya betul gitu loh. Fakta menunjukkan Anda tidak pernah membuat sanggahan dalam bahasa Hebrew. Berarti Anda tidak benar. Anda bisa jadi berbohong ya. Karena tadi hilang akal saya bilang. Pertanyaan, saya tanya, saya berdiri. Pak, saya Kristen. Orang semua pada lihat saya. Saya berdiri di Masjid Al-Falak Gadang. Seorang Kristen. Pak, saya Kristen, saya mau tanya. Saya di sini gara-gara. Ya, jadi ini pernyataan daripada bahwa si Grasapi kalau pernah menghajar atau menyanggah si kainama itu diragukan. Baik di YouTube tidak ada faktanya, dan apalagi dia ngomong di Masjid Gadang Malang itu saya pernah menyanggah dan membuat orang sepi sholat subuh, kata dia begitu, atau sholat isya gara-gara dia tahu bahwa kainama itu bohong. Ini nggak bisa dipertanggungjawabkan. Mana faktanya, mana videonya, mana catatannya, mana video Anda menyanggah? Tidak ada. Anda berbohong. Oke, kita cepat saja, kita coba dulu ya ke mana, ke ini penemuan pakai nama ini. Saya bilang kainama ini mengerikan, menakutkan orang karena apa? Dia juga bisa membongkar tentang bagaimana mode kristenisasi. Ya, itu kenapa tadi saya bilang di sini dia membongkar tentang bagaimana murtadin Malang itu adalah mahal. Murtadin Sunda itu mahal. Tetapi murtadin dari Jawa, dari Solo, justru di sanalah katanya markas penyebaran. Ini saya lihat nih ya. Dia bermuamalah seperti biasanya. Oh, sorry. Gojek sorry J3K, ya. cara aman, hidup nyaman di masa perubahan. Kita skip aja. Fauzi, Ustadz Kamil, Adonai Ehad, Adonai Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk akan untuk menjadi penyampai itu namanya mizmor, adanya tauhid. Bible bahkan tidak dikerat kulit katanya dia mati. Selama ini ternyata yang dipegang oleh yang Kristiani kan gitu, benar bahwa saudara kita bahkan orang-orang tua kita yang Katolik atau yang Kristen, lalu ada tulisan Yohanes di filosofi dia mengambil dari kitab selain. Kenapa orang Muslim apa? Jawabannya pertanyaan apa? Ustaz Afan. Mohon dijelaskan tentang tanggal 25 Desember yang diberkati sebagai kelahiran Yesus. Baik. Bagaimana yang dipercaya umat Kristen? Baik. Yesus tidak. Kitab Lukas tulis invictum kan Sol jadi Tuhan bagiku. Itu sekitar kalau pendeta yang kemampuannya rata-rata ya average saja, tidak menarik, tidak ada entertainnya, tidak bisa main musik dan sebagainya, itu sekitar zaman saya itu sekitar 11 sampai 12, antara 10 sampai 12 juta. Tapi kalau udah yang S2 lalu pernah belajar keluar lalu punya how to entertain di audience gitu, di jemaat gitu ya, congregationnya di entertain lalu dia bisa main musik. Jadi dia bisa jadi artis juga kalau gitu ya pendeta. Biasanya begitu. Terus selama ini yang di TV itu astagfirullahaladzim. Maaf bukannya marah, bukan menghina. Yang di TV itu apa pendeta? Pendeta apa artis? Artis itu. Itu biasanya di atas 22. Ustadz, kenapa kalau sekarang tak pegangin gitar bisa main gitar?
Insya Allah bisa. Oh bisa. Saya pengajar piano di. Entertain juga berarti dulu. Lebih tinggi lagi berarti ya. Wah, tak bayangin sekarang berapa. Oke. Itu dulu ya. Dulu ketika Setia Nama menjadi pendeta. Dulu pendetanya di mana? Di Ambon atau di mana nih? Wilayah kerja saya Jawa Barat, Sinodal Jawa Barat 2. Sinodal Jawa Barat 2. Oh, itu ada. Jadi di sana ada wilayah cabang dakwah itu ada ya? Itulah mereka rapi untuk mengkristenkan Indonesia. Sorry, maaf. Mereka rapi sekali untuk menjalankan pola itu. Pola misionari itu rapi, terdata, detil sekali. Dibagi per wilayah. Wilayah ini kebiasaannya apa? Dilihat sama mereka. Yang cocok di situ siapa? Yang kira-kira bisa menarik orang untuk dibaptis siapa nih? Yang bisa mempengaruhi dengan gaya orang itu masuk ke dalam kehidupan pribadi, kehidupan kebiasaan, budaya orang situ, cara berbahasa, cara bertutur sapa, kehidupan ekonominya bagaimana. Lihat. Jadi ini pakai nama menyampaikan strategi pemurtadan gitu, menggunakan namanya kontekstual kan. Kontekstual itu begini, berarti kayak si Saipudin Ibrahim datang ke Jawa Barat menggunakan bahasa Jawa Barat, menggunakan mungkin baju Jawa Barat, datang ke Padang menggunakan baju adat Padang. Datang ke Riau kemarin kan menggunakan baju adat Riau, datang ke Batak menggunakan adat Batak, begitu loh. Dan datang ke orang Muslim pakai peci, pakai sorban seperti Pak Manwarfa kan gitu dan seterusnya. Ya, itu namanya dakwah penginjilan kontekstual, itu bahaya. Dan menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis, Muslim dibuat bingung. Dan banyak orang murtad. Ini channelnya Islam Sumirat dari Islam Sumirat ya. Coba lagi teruskan. Bagaimana strategi mereka memurtadkan? Itu pemetaannya rapi sekali dan setiap tempat itu ada pemetaan. Oke. Jadi kalau kembali ke gaji tadi itu dari nggak bentar. Itu dari ininya, dari jamaahnya atau dari institusi? Lebih besar gitu? Dari institusi. Institusi ya. Kalau dari jamaah sih seberapa? Katanya cuma 10% dari penghasilan kan? Tapi tiap bulan. Tiap bulan. Ya. Oh, berarti semakin banyak para pejabat misalnya yang para gajinya tinggi, para pengusaha tinggi di situ, berarti kehidupannya si pendeta semakin ini ya, berkibar gitu ya. Maka itu ada istilah afwan ini, jangan marah, jangan tersinggung. Kalau ada pendeta yang miskin itu pendeta bodoh. Oh, harusnya kaya ya. Harus kaya. Dan nggak ada ceritanya pendeta miskin. Seharusnya tidak ada. Nggak di Kristen cerita kayak gitu pendeta miskin. Tidak ada. Nggak ada kan? Ya. Baik. Ada yang pura-pura miskin ada. Oh mungkin. Oh karena dari institusi kan sebenarnya sudah ada ya. Iya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi masalah gaji, terus katanya pendeta itu tidak nikah ya Ustaz? Oh pendeta nikah. Yang tidak nikah itu romo pastor. Oh pendeta itu nikah? Nikah. Kalau cerita nggak nikah itu yang romonya? Yang Katolik. Katanya yang suster, kayak itu juga nggak nikah katanya? Ya Katolik. Katolik. Iya. Oh gitu. Apakah ini pertanyaannya kan gini deh. Apakah pendeta itu tidak nikah tapi kawin? Apakah wanita juga tidak nikah atau emang kayak wanita sewaan saja yang tugasnya melayani nafsu pendeta? Enggak ya? Wah enggak. Oke. Ya. Oke. Jadi seperti itu. Kalau Setia Nama itu keturunan Ambon ya? Nah. Keturunan Ambon. Yang kemudian di Priok sekarang. Sekarang domisili di mana sih? Saya di Cilengsi. Cilengsi Jawa Barat. Iya. Jadi ada kelompok cabang dakwah. Oh apa ya kalau di Kristen itu dulunya? Apa tuh? Wilayah dakwahnya gitu ya. Wilayah kan dibagi-bagi katanya. Iya, wilayah dakwah tidak Islamisasikan Indonesia. Wilayah dakwah tidak berdasar kepada domisili seseorang. Terus jadi orang dilihat dari kemampuannya, dia ditaruh di sini, ditaruh di sini, gitu. ditaruh di sini. Ya. Oh pendeta ini di. Ya. Nah pembagian teritorialnya kayak apa itu kalau di mereka? Apa rahasia nggak ini? Oh, enggak rahasia kan? Nah teritorialnya mereka tuh membagi mengislamisasikan itu kayak apa ini? Wilayah-wilayah di Indonesia. Yang pertama adalah Sumatera Barat atau daerah suku Minang. Itu paling mahal. Suku Minang. Bukan orang Padang, tapi suku Minang. Maksudnya paling mahal itu paling mahal apanya? Karena paling sulit mengkristenkan orang Minang. Orang Minang. Ya. Karena orang Minang itu berdasar kepada adat basanding Sara basanding kita Bulo. Ya. Itu kuat sekali keislaman di sana dan mereka punya sense yang luar biasa kalau ada yang aneh-aneh masuk. Kita masuk dengan cara misalnya orang Islam pura-pura atau cari supaya tangkap orang Islam di sana sulit. Jadi orang Minang itu paling mahal. Nomor 2 orang Sunda. Ini pemetaannya. Ya. Kalau ucapannya paling mahal itu pikir saya pendeta yang dikirim sana berarti nanti gajinya paling gede. Bukan. Gitu. Kalau kita bawa orang Minang baptis kita dapat besar. Oh gitu. Karena harga jiwa orang Minang itu mahal buat gereja. Buat gereja kita di Indonesia mahal. Kalau Solo ini kelompok yang gimana nih?
Ya kan? Sebelum ke Solo kita lihat ya, Minang adalah Maha. Itu kenapa tadi saya bilang ketika Ibu Nila ya, Ibu siapa yang dari Minang itu menyebutkan, saya nggak enak loh sama Muslim menjawab, sekampung saya tahu loh di Sulit Air, kata Ibu Nita ya. Ya, kenapa Anda bilang bahwa Anda orang Minang? Kalau Anda bilang saya adalah salah seorang murtadin dari Pulau Sumatera, itu bisa, tidak ada yang tahu. Tapi Anda pun tidak akan laku dipakai oleh Pak Manubulu. Ada apa orang Minang itu dicari-cari untuk dimurtadkan. Kenapa? Tadi saya bilang adatnya kan ya adat bersani Sara bersani kita Pulau. Sampai kepada Bibel berbahasa Minang pun dilarang kan, demikian betapa sulitnya gitu masuk ke dalam ranah Minang. Karena mereka itu memiliki semacam counter attack gitu ya, semacam bumper lah untuk kristenisasi di sana. Aceh, Sunda itu susah. Makanya tadi yang orang Sunda murtad itu nanti saya tes gitu ya. Jarang-jarang yang murtad asli gitu ya, dari Sunda asli jarang. Mereka juga ya kuat juga Islamnya next ya. Jadi kita bicara masalah Solo itu gimana Solo ya? Solo adalah jangan marah Ustaz ya. Saya mohon maaf, afwan banget. Afwan. Sejak pertama baru aja di mobil kita cerita. Gampang, paling posisi Solo bukan paling murah, bukan paling mahal. Solo adalah tempat awal yang dipercayai untuk memulai misionari. Awal malah startingnya di sini. Iya. Karena sangat mudah diajak kerjasama. Padahal di sini ada Ustaz Tony ya. Itu tahun 1928 atau 1929. Namanya Kerk and Bibel Genootschap. Jadi itu ya bagaimana caranya kita bisa mengkristenkan Indonesia. Dan ketika saat itu pola itu dijalankan, dicari titik dulu awal di mana. Dan berpegang kepada pemikiran begini, engkau bisa menguasai Nusantara atau Indonesia ini jika engkau menguasai Jawa. Nah, jika engkau menguasai Jawa, di mana mulainya? Solo. Oke. Dan sekarang ini perbandingannya sudah secara statistiknya sudah ini ya, mungkin 50-50 ya, atau mungkin lebih rendah dari itu. Enggak. Insya Allah enggak. Ya. Allah. Demikianlah kira-kira. Jadi si Kainama ini, Pak Ustadz Kainama memang jago Ibrani, juga tahu tentang strategi pemurtadan, strategi penginjilan. Maka dia dicari orang gitu, dan banyak orang menantang dia, the most wanted. Saya menyebut dia itu the most wanted Ustadz yang paling dicari-cari orang dia. Dan orang-orang apologetis Kristen gitu ya, pendeta, pastor akan membunuh karakter dia. Dibuat semacam citra, Kainama itu membohongi publik, membuat kebohongan, membuat Muslim dibohongi, ditipu, padahal tidak seperti itu. Muslim menjawab kan sudah membela beliau kan dengan berbagai macam video kan untuk mempertahankan, membuktikan dengan pengujian dong. Muslim menjawab pun tidak mau ditipu. Kita buat pengujian menggunakan bahasa Ibrani, jelek-jeleknya minimal menggunakan alfabet Ibrani lah, sehingga dia terbukti dia benar ya. Demikian saja segera dia Muslim menjawab. Mudah-mudahan dapat manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.